semester 2C, mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Agung. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olok, disesat dan disalibkan, tetapi pada hari ketiga Ia akan bangkit." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kau minum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikannya kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa perintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi berkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Sama seperti Anak Manusia, Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bukan memerintah, melainkan melayani. Memerintah berasal dari kata dasar perintah, yang artinya menyuruh melakukan sesuatu. Begitupun melayani adalah suatu kegiatan membantu orang lain atau memberikan diri untuk menolong orang. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pemerintah ialah menyuruh orang lain untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Oleh sebab itu, orang-orang lebih senang memerintah ketimbang bekerja sama. Sebab orang tidak bisa memerintah dirinya sendiri, karena orang itu sendiri tidak mau bekerja. Sedangkan melayani atau diakonia, yang artinya melakukan segala sesuatu tanpa beban. Sebab melayani bukanlah beban, namun sebuah kehormatan dan anugerah. Oleh karena itu, kita harus mempergunakan kesempatan dan kepercayaan itu sebaik mungkin. Sebab jika kita dipanggil untuk melayani, maka itu artinya kita dipercaya oleh Allah untuk menjadi alat. Sama halnya yang tertulis pada Injil Matius, bahwa seperti Anak Manusia, Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari pasti ada perintah seperti di lingkungan kampus, dosen perintah mahasiswa-mahasiswi untuk mengerjakan tugas.
Sedangkan dalam kehidupan kita pun pasti ada kata melayani. Seperti kebiasaan anak asrama di kampus Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua, setiap hari misa pagi pasti ada misdinat untuk melayani pastor dan juga suster membantu pastor melayani umat dalam membagikan komunion. Saudara-saudari, apakah kita sudah pernah melayani sesama atau belum? Mari kita merenungkan dan merefleksikan dalam diri kita di masa Prapaskah ini. Semoga